Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nurhaliza dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, di sini saya akan membuat learning journal pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Tentunya ini adalah tugas terakhir yang diberikan oleh Pak Adi sebelum kita libur panjang, karena kita sudah memasuki waktu UAS. Nah, karena juga kita sudah melaksanakan UAS, yaitu membuat artikel yang dipublish. Tentunya ini menjadi tugas terakhir di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Pada pertemuan kali ini, kelompok 5 sekaligus kelompok terakhir dan penutup akan menyampaikan materi yang terakhir juga. Tentang apa? Tentunya tentang mengenal penulisan artikel futur, ragam teknik dan contohnya. Nah, dari hasil survei, ternyata survei menunjukkan bahwasanya ada 62,5% mahasiswa menganggap penting menggali cerita hidup saat wawancara. Lalu ada 17,5% belum memahami bagaimana struktur penulisan futur. Dan ada 20% belum paham cara menentukan angle. Nah, dari hal tersebut, hal ini menunjukkan perlunya edukasi mendalam tentang teknik penulisan futur. Nah, dari data di atas, kita akan mengupas teknik dan contoh dari futur. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa sih definisi futur. Futur adalah tulisan jurnalistik non-fiksi yang menyajikan fakta dengan gaya sastra. Namun, ia bukan opini atau fiksi, tetapi kaya akan narasi dan imajinasi. Informasi juga yang disampaikan dengan pendekatan deskriptif dan human interest. Lalu, apa aja sih ciri-ciri penulisan futur? Nah, ciri-ciri dari penulisan futur itu yang pertama, mengandung segi human interest. Lalu yang kedua, gaya penulisan deskriptif, estetik, dan naratif. Lalu yang ketiga, tidak terikat dengan waktu atau yang disebut dengan timeless. Selanjutnya yaitu tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menghidupkan cerita dan lebih fleksibel dibanding hard news. Nah, unsur-unsur futur. Nah, waktu kita presentasi, ada contohnya itu yang diberikan oleh pemateri yaitu Umi Kulsum, tentang kemandirian pemuda di Kampung Melayu Barat, Teluk Naga yang sukses berwirausaha berkat pelatihan dan bantuan dari pemerintah desa. Lalu masuk pada jenis-jenis futur. Wah, ternyata futur juga ada jenis-jenisnya nih guys. Apa aja sih jenis-jenisnya? Yang pertama, future profile. Gimana sih? Apa sih future profile tuh? Nah, future profile itu dimana futur yang mengangkat kisah inspiratif seseorang, kayak tadi tuh yang mengangkat kisah pemuda di Kampung Melayu Barat, Teluk Naga yang sukses berwirausaha berkat pelatihan, itu juga inspiratif banget tuh. Terus yang kedua, jenis futur yang kedua yaitu futur berita. Mana futur berita ini berita dengan sudut pandang emosi. Lalu yang ketiga, futur perjalanan. Jadi futur perjalanan ini tentang cerita perjalanan atau wisata. Jadi tentang cerita perjalanan seseorang, bisa tuh kayak apa sih, perjalanan hidup B.J. Habibie, itu bisa tuh futur kan masuknya. Nah, terus masuk pada future how to do it. Jadi panduan melakukan sesuatu. Terus futur sejarah. Nah, futur sejarah ini mengenal peristiwa penting masa lampau, kayak OSPKI. Iya, 30 SPKI. Tuh, kayak gitu contohnya. Nah, contoh futur disebutkan contoh futur perjalanan, wisata Curug di Pendopo Ciherang. Terus futur human interest, pria tua pengrajin seni akar. Terus future how to do it, bagaimana future how to do it itu bahagia itu sederhana. Jadi bagaimana cara kita untuk bahagia? Ternyata bahagia itu sederhana guys, nggak ribet. Cuma manusianya aja kadang yang bikin ribet. Terus juga terdapat contoh future sejarah, sejarah kota tua Jakarta bisa. Terus struktur penulisan futur, yang pertama tentu aja ya, pas kita mau membuat penulisan futur, yang hal pertama yang harus kita lakukan itu tentukan judul atau head. Nah,
kita juga harus tentukan judul yang menarik dan menggambarkan isi. Terus yang kedua, lead atau intro, pembuka yang memikat, bisa juga kutipan atau deskripsi, bisa juga lain-lain gitu kan. Terus bridge, yaitu penghubung antara lead dan isi utama. Terus body, isi cerita narasi utama. Terus yang terakhir, ending atau penutup yang kuat dan mengesankan. Nah, kita juga selain itu semua, kita harus menentukan nih angle. Angle adalah sudut pandang penulisan. Jadi fokus pada satu tema atau topik kecil. Jadi mana nih angle mana yang kita mau ambil. Kita juga menggunakan teknik 5W1H untuk menggali ide. Jadi untuk menggali ide itu kita bisa menggunakan teknik 5W1H. Nah, tipsnya, satu angle, satu tulisan. Brainstorming ide, cari hal paling unik dari sebuah peristiwa. Futur adalah tulisan jurnalistik, naratif berbasis fakta yang menggabungkan data objektif dengan sentuhan emosional, menekankan human interest dan gaya bercerita, serta mengikuti struktur tertentu. Penentuan angle sangatlah penting. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.